Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya Allah, dengan kesempatan yang telah berikan kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online. Dan selanjutnya salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya yaitu yang sama-sama kita hormati tentunya kepada dosen pembimbing kita yaitu Bapak Ramadi MA. Dimanapun beliau berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu kelompok 5, yaitu saya sendiri Randa Andika. Baik, saya lanjutkan materi yang saya bawakan yaitu yang berjudul latar belakang masalah penelitian kualitatif. Yang pertama, prosedur penelitian latar belakang masalah penelitian biasanya dikemukakan dalam berbagai ungkapan yaitu latar belakang penelitian dan atau latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah dititik beratkan pada alasan yang menuntut dilakukan penelitian, baik yang berkenaan dengan masalah akademik maupun masalah sosialisasi. Seterusnya, latar belakang masalah berfungsi sebagai pengantar munculnya masalah penelitian yang didiskusikan. Artinya penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus dari suatu pemikiran atau berdasarkan hasil studi. Dalam latar belakang masalah yang dikemukakan data dasar yang dijadikan acuan atau alasan yang muncul masalah dalam penelitian. Ia dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan yang di dalamnya mengandung kontradiksi. Pengungkapan pernyataan yang dilakukan secara deduktif berawal dari yang bersifat umum dan terakhir bersifat khusus. Sedangkan isi latar belakang masalah penelitian harus muncul dan harus memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, data dasar yang dapat dijadikan acuan atau alasan munculnya masalah penelitian. Dan yang kedua, dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan. Yang ketiga, di dalam pernyataan yang saling berhubungan tersebut terkandung kontradiksi atau kesenjangan. Yang keempat, pengungkapan pernyataan sebaiknya dilakukan secara deduktif, berawal dari bersifat umum dan berakhir dari sifat khusus. Yang kelima, pernyataan yang umum hingga khusus itu memunculkan adanya masalah. Yang keenam, yang terakhir, pada bagian pernyataan yang khusus yang disusun secara konsisten dan sistematik itu muncul masalah yang khusus juga dirumuskan dalam masalah-masalah yang khusus akan muncul. Dan selanjutnya merumuskan judul penelitian. Judul penelitian merupakan sosok pertama kali kelihatan. Ia merupakan identitas atau cerminan dari jiwa seluruh pemikiran. Yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Terdapat beberapa cara dalam menulis judul skripsi lengkap mencakup diantaranya sifatnya, jenis penelitian,
objek yang diteliti, objek penelitian, lokasi penelitian, dan waktu terjadinya peristiwa. Contoh, studi komparasi antara strategi dakwah NU dan Muhammadiyah di Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1940. Dituliskan secara lengkap, mungkin sehingga dengan membaca judul dapat diketahui kehendak penelitian dengan kegiatannya. Menurut Suharsi bin Arikunto, tahun 1992, judulnya skripsi harus lengkap, harus jelas. Dirumuskan, judul skripsi harus jelas. Judul ditulis singkat. Dengan judul singkat inilah ia harus dirumuskan dengan jelas, tegas, tepat, dan mencerminkan batasan-batasan masalah dan variabel-variabel yang ditelitinya. Di dalam suatu penelitian harus terlebih dahulu yang kita teliti apa latar belakang dalam meneliti, tujuannya apa yang kita teliti, inginnya seperti apa. Dari hal itu kita harus memahami teori atau penguasaan teori yang kita teliti sangatlah penting. Langkah selanjutnya, langkah awal yang harus diperhatikan adalah masalah apa saja yang ingin diteliti. Contohnya, meneliti tentang efektivitas kurikulum di suatu pendidikan. Tentunya paling utama mencari permasalahannya yang terjadi dalam kurikulum. Sebuah masalah yang lebih fenomenal akan menarik pembaca. Dalam menuliskan latar belakang, apakah sudah relevan dan rumusannya masalah. Apabila tidak relevan dengan rumusan masalah akan membuat ketidakan sinkron. Dalam penelitian, apabila tidak relevan akan membuat sinkron penelitian tersebut. Dalam hal ini, yang harus digarisbawahi adalah latar belakangnya. Tidak seharus menggunakan kalimat berbelit-belit, cukup dengan menggunakan kalimat yang sederhana langsung mencakup permasalahannya. Selain itu, dalam sebuah latar belakang, paparkan fakta masalah untuk diteliti. Kadang dalam pertanyaannya mengenai pentingnya permasalahan yang diteliti. Kemudian target apa yang diinginkan dalam penelitian. Target apa yang ingin dalam penelitian ini pun tidak luput dari penjelasan dari latar belakang. Seterusnya, tujuan penelitian. Tentunya kita harus tahu untuk apa penelitian. Yang pertama, memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, di mana kita ketahui bahwa tidak mungkin seseorang peneliti susah-susah melakukan penelitian jika kemudian hasil penelitiannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Untuk apa seorang penelitian yang susah-susah meneliti jika tidak ada manfaatnya? Tentunya setiap penelitian tujuannya itu memberi manfaat kepada kita. Maka pentingnya memahami terlebih dahulu apa tujuan penelitian. Selanjutnya, sebaiknya sebagai peneliti harus mempelajari dan harus banyak membaca agar mendapatkan apa yang diinginkan. Sebagai contoh, coba bayangkan dunia ini, bagaimana dunia ini sebelum diciptakan. Kemudian diciptakan, bagaimana eksistensinya manusia dan makhluk lainnya di dalamnya yang saling berkaitan. Kemudian berpikir
bahwa manusia hidup di dalam bumi. Manusia hidup karena makan dan minum. Bagaimana? Maka bersumber dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan dapat hidup dan dapat tumbuh karena adanya tanah, karena adanya air dan udara dan juga matahari. Dari pernyataan yang di atas, ada beberapa pertanyaan yang bisa dibuat di antara lainnya. Yang pertama, bagaimana bumi diciptakan? Bagaimana bumi ini diciptakan? Yang kedua, bagaimana manusia diciptakan? Yang ketiga, mengapa manusia menjadikan penguasa di bumi? Yang keempat, bagaimana tumbuhan mengolah sumber nutrisi dari tanah sehingga dapat tumbuh. Dari beberapa pernyataan di atas bisa kita buat di sebuah penelitian. Jadi kesimpulannya, sebagai penelitian harus bisa memahami tentang ontologi dan menerapkan ontologi. Adapun ontologi adalah ilmu filsafat yang mempelajari bagaimana kita sebagai menjadi seorang peneliti dapat melihat dunia secara realistis, kemudian membuat asumsi dunia sehingga dapat melihat dunia secara realistis, kemudian membuat asumsi tentang dunia tersebut sehingga bisa membuat perbandingan terhadap sifat dunia dan seisinya, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Baik, mungkin dari materi yang saya bacakan, yaitu latar belakang masalah penelitian kualitatif, sudah saya bacakan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan dan bisa menambah ilmu pengetahuan tentang metode penelitian kualitatif. Sekian yang saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.